Beberapa orang mengira mereka dipukuli oleh Kaisar Iblis terakhir kali, dan jika mereka telah memperoleh beberapa keterampilan, mereka dapat datang kepada saya untuk berdiskusi di lain waktu. Aku tidak tahu bahwa Kaisar Iblis terakhir kali hanyalah tiruan. Kali ini, di bawah kekuatan Kaisar, tidak ada yang terbiasa dengannya. Ini. Feng Nianwu juga tidak bisa berkata-kata. Bahkan, mereka semua tahu bahwa pemukulan para Qin Yichen tidak bisa lepas. Bahkan untungnya, Bai hadir. Jika tidak, berdasarkan kualifikasi mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Xiao Guai. Xiao Yu juga mencondongkan tubuh ke samping, berjongkok di samping Bai Guanxing dengan patuh, memandangi daging sapi suci yang berdarah itu, telinga kelinci turun. Sapi suci ini sangat sengsara, tapi, baunya sangat harum. Xiao Yu menelan ludahnya, dan sekarang saudari Chang'e tidak melihat apakah dia bisa mencuri satu gigitan. Bagaimanapun juga, semua orang mengatakan bahwa dagingnya jauh lebih enak daripada buah dewa dan daun dewa. Sementara Qin Yichen menyaksikan adegan ini, postur perkasa yang baru saja mengumpulkan Lei Wei hancur dalam sekejap. Barbek biji melon, apakah kamu masih memakannya? Tanda seru. Qin Yichen tidak tahan lagi, tetapi Putri Wenqing mengabaikannya. Karena suatu alasan, dia duduk di sebelah Bai Guanxing dan tiba-tiba merasa ingin pergi. Dia tidak bisa berpihak pada kayu. Bagaimanapun, dia berutang mulut pada pemukulan. Belum lagi suaminya tidak membiarkan Xiao Guai mati. Dibandingkan dengan Qin Yichen yang marah, ketertarikan Putri Wenqing saat ini semuanya tertarik oleh kulit biji melon yang dimuntahkan Yao Yue Kong dari waktu ke waktu. Apa ini? Sepertinya tidak mengandung energi. Yao Yue Kong terkejut sejenak. Guazi, apa kamu tidak tahu ini? Tapi begitu dia selesai berbicara, Yao Yue Kong tahu di mana masalahnya. Putri Wenqing adalah keturunan Kaisar Ke dan Permaisuri Sixia, yang terlahir sebagai dewa. Adapun Guazi, sebelumnya diseret oleh Bai Guanxing ke alam yang lebih rendah untuk mengalami. Dan bahkan Yao Yue Kong telah melakukan perjalanan melalui kesengsaraan debu merah. Dia ditempa oleh reinkarnasi klon atau sinar kekuatan ilahi, terutama di cermin hati, dan menderita penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, Anda mencicipinya. Putri Wenqing mengambil segenggam biji melon dengan rasa ingin tahu, dan kemudian dia memasukkannya langsung ke bibirnya tanpa memikirkannya. Saya. Yao Yue Kong langsung terpana. Biji melon tidak dimakan seperti ini. Ini bukan untuk membuatmu kenyang dalam satu gigitan. Itu satu persatu. Dan benda ini akan meludahi kulit. Tidak apa-apa, semuanya dalam keadaan ini. Apakah tenggorokanmu masih tersumbat oleh biji melon? Yao Yue Kong hanya menghibur dirinya dengan cara ini. Tetapi setelah melihat Putri Wenqing mengunyah, bibirnya sedikit mengerutkan bibirnya. Dan kemudian kulit biji melon keluar seperti hujan mutiara. Rasanya tidak terlalu enak. Yao Yue Kong menarik napas. Apa ini tidak apa-apa? Tanda seru. Dia sudah bertanya-tanya apakah cara makan biji melon sebelumnya terlalu ketinggalan zaman? Coba lagi. Putri Wenqing memasukkan segenggam biji melon ke dalam mulutnya lagi. Tetapi di bawah tatapan terkejut Yao Yue Kong, dia dengan samar berkata, enak, tentu saja. Yang terbaik adalah jika kamu mengisi mulutmu dengan seteguk. Xiao Yu mengangguk pada saat ini. Mereka berdua berpikiran sama dan saling menghargai seperti sesama Dao. Putri Wenqing mencicipi beberapa gigitan dan secara bertahap menemukan keindahan biji melon. Putri Wenqing memegang sebutir biji melon. Alisnya mengerutkan kening. Benda ini rasanya agak lembut, tapi jauh lebih buruk daripada buah dewa. Tetapi itu hanya membuat orang menyukainya. Saya ingin makan. Saya tidak bisa berhenti sama sekali. Baik. Bai Guanxing juga tertawa dan berkata, percaya atau tidak, makan biji melon sambil menonton pertunjukan yang bagus. Rasanya lebih enak. Jangan pergi terlalu jauh. Qin Yichen tidak tahan lagi. Apa yang terjadi? Dia dikejar dan dipukuli oleh Xiao Guai di sini. Orang-orang ini sedang makan barbecue dan menggigit biji melon dan menonton pertunjukan yang bagus. Namun, Putri Wenqing benar-benar pintar. Dia memegang biji melon di satu tangan sejenak, meremas, dan mendesak. Ngungu, cepatlah, dipukuli lebih awal dan selesaikan semuanya lebih awal. Jangan menunda kami untuk menonton pertunjukan yang bagus. Xiao Yu juga menyebarkan selapis brokat di atas tanah bersalju, diisi dengan wangi buah, memegang gigitan kecil, seperti tamasya piknik. Untuk beberapa alasan, Ke Tiangxuan dan yang lainnya ketakutan sejak awal, dan secara bertahap bergabung ke lingkungan, makan barbecue dan menonton pertunjukan, sepertinya, dan itu cukup bagus. Dan Xiao Guai berdiri di antara pegunungan yang tertutup salju, mengenakan pakaian yang keren dan elegan, dan penuh dengan sindiran dalam kata-katanya, pisau bodoh. Kamu juga tahu bahwa lebih memalukan untuk dilihat dan diintimidasi. Saat kamu menggangguku, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Sudah kubilang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dengan pukulan hebat ini. Qin Yichen berhenti tiba-tiba. Dia menoleh tiba-tiba. Alis pedangnya berkerut. Dia tampak sangat gugup. Bisakah itu dilakukan dengan ringan? Tidak. Sulit untuk memahami kebencian di hatiku.
Ini baik. Qin Yichen tidak punya pilihan selain melihat bahwa gadis kecil ini tidak semudah dibodohi Xiao Yu. Jika dia tidak membiarkannya melampiaskan amarahnya, tidak mungkin membodohi dia untuk membuat jubah untuk Kaisar Ke di masa depan. Kalau begitu bertarung. Qin Yichen tidak melarikan diri pada saat itu, tubuhnya yang bergemuruh memadat, dan cahaya petir yang bersinar dari pembuluh darah di belakang punggungnya menjadi semakin bersinar, seperti naga yang bertato padanya, mengembara secara horizontal dengan setiap gerakannya. Dan pada saat itu, Xiao Guai tidak mengalami kondensasi di Wei yang tidak disengaja. Pada kenyataannya, prestise kekaisaran adalah kekuatan pusat kekuatan kerajaan dengan cara kaisar. Setiap pusat kekuatan kerajaan memahami cara-cara kekaisaran yang berbeda, dan prestise kekaisaran berbeda. Langit bulan iblis itu seperti bulan yang dingin. Pamor kaisar dipenuhi untuk membuat orang merasa dingin. Dan itu dapat mengubah bulan yang berdarah seperti Shuro yang haus darah. Pamor iblis itu sombong, dan itu membuat orang-orang ketakutan oleh cahaya bulan. Begitu prestise kekaisaran Xiao Guai muncul, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa dunia telah memadat menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dia sedikit mengangkat kakinya ke depan, dia merasa bahwa dia telah menyentuh benang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Di Wei menyentuh tubuh Tao saya, ingin melihat kelemahan saya. Saya menyadari kekuatan supernatural saya sebelumnya. Rasakan aliran kekuatan ilahi saya. Qin Yichen tahu hatinya, dan hanya menahan kekuatan ilahi, seperti cahaya keemasan tanpa kebocoran. Seperti pedang suci, tanpa ujung tajam. Ya, di bawah prestise kekaisaran Bibi, dia masih bisa berdiri. Xiao Guai menggigit giginya, dia memutar seperti jarum dan benang di ujung jarinya, dan Qin Yichen tiba-tiba merasakan lututnya gemetar, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum emas. Namun sayang, cahaya petir mulai merembes, jarum emas itu baru menyentuh kulit lutut, pecah dan pecah. Qin Yichen juga tersenyum pada saat itu. Inilah kekuatan Leize. Jika Xiao Guai Di Wei bisa menangkap kekurangan leluhur Leize, maka dia akan dipukuli, dan tidak memikirkan kemungkinan untuk melawan. Namun, Xiao Guai hanyalah roh penjaga Ratu Matahari Surgawi. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang kuat, dia masih belum cukup untuk melihat kekuatan Dewa Naga Leize yang telah mewarisi kekuatan naga sejati yang kejam. Kejantanan. Kekuatan supernatural Qin Yichen tertahan, dan niat pedangnya tertahan. Hanya cahaya petir di permukaan tubuh yang bersinar, menyerupai naga petir dengan gigi dan cakar menari bercokol selama 9 hari. Hal ini membuat Xiao Guai mendesak Kaisar sejenak, dan dia tidak berdaya. Di depan Lei Wei yang luas, Kaisar Wei sendiri tenggelam ke dalam kolam guntur 9 hari, dan dia langsung dimusnahkan,